ماتت مالك السماجي ماتت وعاتل في شعلي هسه. Shots fired! Shots fired! Film diawali dengan seorang pria bernama Richard Phillips yang bekerja sebagai seorang kapten di salah satu perahu kargo yang sedang membereskan sebuah dokumen. Di sisi lain, terlihat suasana di sebuah desa di negara Somalia. Di sana dihuni oleh banyak sekali perompak. Salah satunya adalah Abdul Wali Muse yang cukup lama berprofesi sebagai seorang perompak. Di tempat itu juga Abdul Wali selalu melakukan transaksi hasil jarahannya hanya bersama para perompak lainnya. Dia juga sering mencari awak kapal baru yang nantinya akan dia jadikan anak buah di kapalnya. Hingga pada saat itu, terpilih 3 orang pria muda yang bernama Bila, Helmi, dan Aji. Dan mereka pun akhirnya mulai melakukan pelayarannya. Setelah itu, terlihat Kapten Phillips yang akhirnya tiba di tempat kerjanya yang berlokasi di Mars, Alabama. Di sana, Phillips mendapatkan sebuah informasi dari salah satu rekannya yang bernama Seth mengenai keadaan kapal saat itu. Philip juga tidak lupa meminta rute yang akan mereka lalui nantinya. Namun ternyata perjalanan mereka kali ini akan cukup berbahaya sebab mereka akan melalui jalur Somalia yang dikenal tidak aman dan juga tanpa pengawalan dari pihak militer. Maka dari itu, Kapten Phillips meminta Seth untuk sebisa mungkin membuat keamanan kapalnya lebih ketat lagi, hingga pada akhirnya kapal yang dikendalikan oleh Kapten Phillips pun akhirnya berlayar. Sementara Kapten Phillips sendiri memilih untuk berlatih keamanan lebih giat lagi karena apabila tidak berlatih akan membuat seluruh kru di kapalnya dalam bahaya. Bila saja Muse dan anak buahnya datang untuk menjara. Namun, tiba-tiba saja Phillips melihat kapal Muse yang ada di radar. Kapten Phillips segera mencoba untuk mencari tahu apakah kapal itu mempunyai niat baik atau tidak. Dan benar saja, ketika Kapten Phillips membelokkan laju kapalnya, mereka tetap saja mengikuti kemanapun kapal Kapten Phillips melaju. Karena itulah, Kapten Phillips segera meminta kepada seluruh kru kapalnya untuk bersiap-siap apabila terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Kapten Phillips pun menjadi sangat panik karena dirinya sadar bahwa mereka membawa senjata api. Namun Phillips yang pintar mempunyai sebuah ide dengan berpura-pura kalau kapalnya akan segera mendapatkan bantuan dari pihak Angkatan Udara. Hal itu pun cukup berhasil membuat beberapa perompak lari ketakutan, namun tidak dengan Muse yang bersikeras mengejar kapal Phillips. Kini, Muse dan Kapten Phillips harus terlibat kejar-kejaran. Kapten Phillips pun segera melakukan banyak hal untuk membuat kapal Muse tertinggal. Hingga akhirnya, Kapten Phillips berhasil membuat sebuah ombak dari manuver kapalnya yang membuat kapal Muse harus mengalami kerusakan di bagian mesinnya, sehingga saat itu, Kapten Phillips dapat menjauh dari kejaran para perompak itu. Di malam harinya, Kapten Phillips dan juga krunya berkumpul untuk merayakan keberhasilan mereka saat itu. Di sisi lain, Muse terlihat sangat marah kepada rekannya yang sebelumnya malah melarikan diri. Muse pun memaki-maki rekannya itu dan membuat rekannya menodongkan sebuah senjata kepadanya, namun Muse yang sudah berpengalaman segera memukulnya dengan besi. Saya mati مالك السماجي ماتت وعاتل في شعلي هسه. Di keesokan harinya, Kapten Phillips harus kembali dikejar oleh Muse. Dia pun segera melaporkan hal tersebut kepada pihak militer Amerika. Di sana, Muse mencoba untuk bernegosiasi bersama Phillips. Namun, pihak Kapten Phillips sama sekali tidak memberikan jawaban apapun kepadanya. Hal itu pun membuat Muse sangat marah dan langsung menembakkan senjatanya. Namun Muse yang hanya menggunakan kapal kecil membuatnya sangat sulit untuk mendekat ke kapal Kapten Phillips. Apalagi dengan adanya selang air di kapal Kapten Phillips yang membuat Muse kesulitan untuk mendekatinya. Namun sialnya, ada salah satu selang air yang tidak berfungsi. Hal itu pun membuat Kapten Phillips segera meminta kepada Seth untuk memperbaiki selang tersebut. Hal itu pun membuat Muse segera menembaki Seth agar dirinya gagal untuk memperbaikinya. Kini,
Kapten Phillips tidak mempunyai pilihan lain. Dirinya segera meminta kepada kru kapal untuk bersembunyi ke tempat yang aman. Sementara itu, Muse dan juga anggotanya berhasil naik ke kapal dan segera meminta Kapten Phillips untuk tidak melakukan perlawanan karena Muse dan anggotanya sama sekali tidak akan menyakiti Phillips dan krunya apabila mau memberikan barang berharga. Namun nyatanya, barang-barang yang ada di kapal itu sama sekali tidak terlalu berharga dan hal itu pun membuat Muse meminta uang kepada Phillips. Namun Phillips hanya mempunyai uang dengan jumlah yang tidak terlalu besar sehingga membuat Muse sangat kecewa. Ditambah lagi, mesin kapal itu pun tiba-tiba saja mati sehingga dia pun mencoba untuk mengutak-atik kapal itu. Akan tetapi, Muse sama sekali tidak berhasil membuat kapal kembali hidup. Sehingga dia pun menanyakan di mana anggota kapal lainnya kepada Kapten Phillips. Namun Kapten Phillips sama sekali tidak menjawabnya sehingga Muse mencoba memanggil kru Kapten Phillips yang bersembunyi untuk naik ke atas. Karena jika tidak, Muse akan segera membunuh Kapten Phillips saat itu juga. Namun, Kapten Phillips masih berbaik hati kepada Muse dengan memberikannya sebuah sekoci dan uang yang ada di kapal kepada Muse. Phillips juga mengajarkan para perompak itu untuk menggunakan sebuah sekoci sambil menunggu Muse yang diantarkan oleh krunya ke sana. Namun sialnya, para perompak itu berkhianat dan langsung membawa Kapten Phillips bersama mereka yang nantinya akan dijadikan sandera. Di sisi lain, militer Amerika mendapatkan sebuah kabar kalau kini Kapten Phillips telah disandera oleh para perompak itu. Muse pun akhirnya membuat sebuah kesepakatan kalau dirinya tidak akan membuat Phillips terluka karena di negaranya dia akan dijamu sebagai tamu yang nantinya akan mereka minta tebusan kepada bos Phillips apabila mereka ingin Kapten Phillips dibebaskan. Akhirnya, pihak militer pun meminta agar Phillips dibebaskan sebelum kapal perompak itu sampai di Somalia. Namun ternyata bosnya Muse sangat ingin kalau Phillips dibawa ke Somalia. Karena itulah Muse meminta kepada Phillips untuk tidak berusaha melarikan diri darinya. Kapten Phillips pun meminta sebuah obat kepada Muse karena dia merasa sangat sakit di kakinya yang terluka. Akan tetapi, para perompak yang sangat keji itu sama sekali tidak memberikan Phillips obat, melainkan mereka malah terus memaki-maki Kapten Phillips dengan nada yang sangat kasar. Kini, pihak Amerika mulai mengirimkan beberapa pasukan khusus yang nantinya akan menyergap kapal perompak itu. Setelah itu, Komandan Amerika meminta kepada para perompak untuk segera melepaskan Kapten Phillips. Karena bila tidak, mereka tidak akan segan-segan untuk melakukan tindakan berikutnya. Namun para perompak itu tidak mungkin setuju begitu saja. Mereka pun mencoba meminta tebusan sebesar 10 juta dolar. Akan tetapi, pihak militer mencoba meminta waktu terlebih dahulu untuk memberikan tebusan dengan jumlah yang sangat besar itu. Kemudian, Seth dihampiri pihak militer untuk mengabarkan bahwa kini pihak militer yang akan melanjutkan misi penyelamatan kaptennya, sementara Seth sendiri dapat kembali pulang. Di keesokan harinya, pihak militer kembali mengajak negosiasi bersama para perompak itu, namun sebelum memberikan uang tebusan, pihak militer ingin melihat bagaimana kondisi Kapten Phillips yang ada sekarang. Sehingga, para perompak itu pun membawa Kapten Phillips keluar sambil ditodongkan sebuah senjata di kepalanya. Di sana, Kapten Phillips meminta kepada pihak militer untuk mengabarkan kondisinya saat ini. Dan dengan sebuah kode, Kapten Phillips menginformasikan kalau dirinya berada di kursi nomor 15. Kemudian, Muse kembali meminta uang tebusan kepada pihak militer, namun saat itu pihak militer tidak memberikannya dan mengajak perompak itu untuk berdamai. Hal itu pun tentu membuat perompak sangat kecewa karena pihak militer seperti mempermainkan mereka dan dengan cepat Muse pun menembakkan senjatanya tepat di samping Phillips. Keadaan itu pun semakin memanas setelah Muse menembakkan senjatanya. Namun Muse menjelaskan bahwa dirinya tidak berniat untuk menembak Phillips dan kondisi Kapten Phillips pun masih dalam keadaan baik-baik saja. Setelah itu, Muse pun tidak mau lagi membuat kesepakatan bersama para militer dan tujuannya kali ini hanyalah untuk segera membawa Kapten Phillips ke Somalia. Setelah itu, Kapten Phillips pun mempunyai sebuah ide untuk melarikan diri dari sana, yaitu dengan pura-pura ke toilet dan mendorong Bilal yang sedang berjaga sampai jatuh ke lautan. Dan dirinya pun ikut melompat ke laut. Hal itu pun membuat para perompak segera memutar balik perahunya, disertai Najee yang sedang menembaki Phillips.
Namun, Muse yang mendapat perintah untuk membawa Phillips hidup-hidup menjadi sangat marah kepada Najee dan dia pun langsung melompat ke lautan untuk membawa Phillips kembali ke kapalnya. Kini, Najee yang sangat kesal kepada Phillips langsung memukulinya, akan tetapi Muse tetap merelai hal tersebut. Di sisi lain, pasukan khusus Amerika akhirnya telah sampai. Mereka pun segera mengambil alih misi penyelamatan Philip dan mereka juga mencoba menggertak Muse dengan sebuah helikopter agar para perompak mau melepaskan Kapten Philip. Namun Muse sama sekali tidak gentar dengan ancaman itu dan dia pun malah mengancam balik pihak militer dengan senjata yang langsung ditodongkan tepat di kepala Kapten Phillips. Hal itu tentu saja membuat pihak militer segera meminta pasukannya untuk kembali. Namun nyatanya, pihak militer telah berhasil melacak semua data para perompak itu. Bos mereka di Somalia pun sudah ditangkap yang nantinya akan membuat sebuah kesepakatan bersama. Karena itulah Muse segera diminta untuk menemui bosnya dan dia pun setuju untuk melakukannya. Kemudian pihak militer mulai menyiapkan beberapa sniper di sana. Hal itu mereka lakukan untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan nantinya. Kemudian, Muse pun akhirnya dijemput, sementara perahu perompak itu disorot oleh sebuah lampu agar tidak terjadi hal yang tidak baik kepada Phillips. Militer juga tidak lupa membidik para perompak yang tersisa di dalam kapalnya, sambil mengancam kalau mereka bergerak sedikit pun akan membuat mereka mati di dalam dengan seketika. Di sisi lain, Kapten Phillips segera memakai baju kuning yang diberikan pihak militer, karena sepertinya pihak militer sengaja memberikan baju itu agar mereka lebih mudah untuk membedakan mana Phillips dan mana perompak lainnya. Setelah itu, pihak militer pun mulai menjalankan rencananya dengan membuat sebuah ombak yang nantinya akan membuat para perompak itu mabuk laut dan membuat kondisi mereka melemah. Setelah itu, Kapten Phillips yang merasa frustasi memilih untuk mengancam Najee di sana. Akan tetapi, Kapten Phillips berhasil dilumpuhkan dan diikat sambil ditutup matanya oleh Najee. Kapten Phillips yang sudah tidak lagi memiliki harapan segera meminta kepada pihak militer untuk menghabisi para penumpang itu walaupun nyawanya sendiri sebagai taruhannya. Hal itu membuat Najee langsung menodongkan senjata kepada Phillips dan mencoba untuk membunuhnya. Namun para penembak jitu yang dari tadi mendidik mereka langsung berhasil melumpuhkan Najee dan beberapa rekannya saat itu juga. Kemudian pihak militer langsung menangkap Muse dan keberhasilan itu pun membuat semua orang sangat senang. Kemudian pihak militer pun menginformasikan kepada Muse kalau semua rekannya telah tewas dan Kapten Phillips juga berhasil dibebaskan. Sementara Kapten Phillips sendiri segera diobati oleh pihak medis walau kini dia harus mengalami sebuah trauma yang sangat membekas di kehidupannya dan pihak militer pun segera meninggalkan perairan Somalia itu. Di akhir film, diceritakan kalau Muse mendapatkan hukuman penjara selama 33 tahun lamanya, sementara Kapten Phillips kembali melakukan pelayanannya setelah 1 tahun berlalu hingga kemudian film pun berakhir sampai di sini. Nantikan terus ya cerita film lainnya. Pokoknya jangan lupa juga untuk like, komen, dan juga subscribe kalau kamu suka dengan video seperti ini. Share juga ke teman-teman kalian. Oke lah, see you the next video and bye-bye.